Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, semua kita pasti mengenal yang namanya sepeda motor. Sepeda motor yang mempunyai dua roda yang sangat menentukan untuk bisa dipakai atau tidak. Kalau kedua bannya, rodanya terisi penuh dengan angin, maka bisa kita pakai kemana saja kita mau, termasuk untuk balapan. Akan tetapi, kalau salah satu bannya kempes, apalagi keduanya, kita tidak bisa memakainya. Dan kalau kita paksakan, akan membuat kita celaka. Dan sepeda motor semakin rusak. Dengan kata lain, sepeda motor itu tidak berarti apa-apa karena tidak bisa digunakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari Minggu ini membicarakan bagaimana para ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama. Yesus menjawab dengan menjelaskan dua hukum yang paling utama, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sesama.
Dua hukum ini bagaikan dua sisi mata uang, bagaikan dua roda sepeda motor, bagaikan dua sayap seekor burung yang ingin terbang. Dengan kata lain, mencintai Tuhan dan mencintai sesama adalah sama. Karena itu, Yesus sendiri mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan kita sulit mengasihi yang kelihatan di depan mata kita? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan pertama, kutipan khotbah Musa menjelang akhir hidupnya, yang mengulang kembali tentang 10 perintah Allah dengan memberi komentar dan penekanan agar orang mencintai Allah dengan segenap hati, segala perasaan, dengan segala akal budi, dan dengan segala tenaga. Hanya dengan demikian kamu akan berkenan kepada Allah dan hidup berbahagia di dunia ini. Jadi, cinta kepada Allah dasar dan inti perintah Tuhan, dan semua perintah konkret lainnya hanya merupakan bentuk lahiriah saja dari cinta yang menyeluruh kepada Allah. Bacaan Injil, Yesus menyempurnakan pendapat Musa dengan mengatakan, mencintai Allah tidak mungkin kalau tidak sekaligus mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Hubungan baik dengan Allah terwujud dalam hubungan baik dengan sesama. Itulah yang mendasar. Sebenarnya, sudah ada sejak perjanjian lama dalam 10 perintah Allah. Ada 3 hal yang berhubungan dengan mencintai Tuhan dan 7 hal yang mengatur hubungan antar manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu seperti 2 roda sepeda motor. Harus keduanya terisi penuh supaya bisa jalan mengantarkan kita ke kehidupan yang kekal. Yang satu mencintai Tuhan, roda yang kedua mencintai sesama. Harus terisi penuh. Kalau ada yang kempes, harus diperbaiki untuk diisi. Untuk mengisi roda yang pertama, kita harus rajin membina relasi dengan Tuhan lewat doa, meditasi, rajin berminggu, membaca kitab suci, dan setia kepada Tuhan. Sedangkan roda kedua, yaitu mencintai sesama, harus diisi dengan berbuat baik dengan sesama, memperhatikan dan menolong yang terlantar dan terpinggirkan, membantu orang miskin, membina relasi dengan semua orang. Seperti halnya juga dengan burung yang ingin terbang melayang dengan indah di udara. Ia harus mengepakkan kedua sayapnya. Demikian juga kita manusia harus mengepakkan sayap ungkapan iman melalui kegiatan rohani dan doa kita sebagai bentuk memuji dan memuliakan Allah. Namun pada saat yang sama kita juga harus mengepakkan sayap perwujudan iman dengan rajin berbuat kebaikan kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyadari bahwa situasi dunia sekarang ini masih jauh dari sempurna. Seolah-olah keegoisan dan materialisme jauh lebih menguasai hidup kita daripada kasih Tuhan. Dan bila kita menyadari bahwa segala kebaikan yang dibuat oleh Tuhan bagi kita, kita pasti terdorong untuk menjawab dengan perhatian dan kebaikan terhadap
sesama kita. Maka marilah saudara-saudari, kita selalu memikirkan yang baik dalam hati dan budi, serta melaksanakannya dalam karya. Mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Maka kita akan menikmati sukacita abadi dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, yang telah memberi kami hukum kasih yang sungguh luar biasa, yaitu mencintai Engkau dan mencintai sesama dalam perjalanan hidup di dunia ini. Semoga kami mampu untuk setia menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.